Assalamualaikum. Di sini saya akan membahas tentang soal dan pembahasannya mengenai metode simplex dua fase. Contoh soal pertama, tentukan X dan Y yang memenuhi persamaan 6X plus 2Y sama dengan 6, 8X plus 6Y lebih dari sama dengan 12, 2X plus 4Y kurang dari sama dengan 8, dengan meminimalkan Z sama dengan 8X plus 2Y. Pembahasannya. Langkah pertama, mengubah ke bentuk standar dengan menambahkan variabel buatan. Karena pada persamaan pertama, tandanya sudah sama dengan, maka hanya menambahkan variabel buatan. Sedangkan pada persamaan 2, tandanya lebih dari sama dengan, maka mengurangi dengan variabel surplus dan menambahkan dengan variabel buatan. Pada persamaan 3, tandanya kurang dari sama dengan, maka hanya menambahkan select variabel. Karena kita akan meminimumkan variabel buatan, maka kita harus mengubah persamaan di atas. Ini kita cari A1, A2-nya. Maka diperoleh ini ya. Kemudian langkah 2-nya membuat persamaan variabel buatan. Karena meminimumkan, maka koefisien variabel buatannya adalah plus 1. Sehingga W sama dengan A1 plus A2. Kemudian kita substitusikan ya A1 sama A2-nya. Maka diperoleh hasil akhir W ditambah 14X tambah 8Y min S1 sama dengan 18. Langkah ketiga masuk pada fase 1. Dari persamaan tadi kita masukkan ke tabel simplex 1 fase 1. Kemudian kita cari kolom kunci, baris kunci, dan angka kuncinya. Kolom kunci diambil dari baris W dengan angka positif terbesar, maka ini merupakan kolom kunci. Sedangkan baris kunci diambil dari indeks terkecil, maka ini merupakan baris kunci, dan perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci merupakan angka kunci. Kita mengubah nilai baris kunci. Baris kunci baru diperoleh dari baris kunci lama dibagi angka kunci. Maka hasilnya ini ya. Kemudian mengubah nilai selain baris kunci. Baris 1 baru. Baris 1 baru diperoleh dari baris 1 lama dikurangi koefisien kolom kunci kali baris kunci baru. Maka hasilnya ini. Kemudian kita cari baris 3 baru. Baris 3 baru diperoleh dari baris 3 lama dikurangi koefisien kolom kunci kali baris kunci baru. Maka hasilnya ini ya. Untuk mencari baris 4 baru, diperoleh dari baris 4 lama dikurangi koefisien kolom kunci kali baris kunci barunya. Maka hasilnya ini ya. Kemudian dari perubahan tadi kita masukkan lagi ke tabel simplex 2 fase 1. Lalu mencari lagi kolom kunci, baris kunci, dan angka kuncinya. Kolom kunci diambil dari baris W dengan angka positif terbesar, maka ini merupakan kolom kunci. Dan baris kunci diperoleh dari indeks terkecil, maka ini merupakan baris kunci dan perpotongannya merupakan angka kunci. Kemudian kita rubah baris kunci. Untuk mencari baris kunci baru, maka 6/20 dikalikan baris kunci lama, maka hasilnya ini ya. Setelah itu mengubah nilai selain baris kunci. Kita rubah baris 1. Untuk mencari baris 1 baru, baris 1 lama dikurangi koefisien kolom kunci kali baris kunci baru.
maka diperoleh hasil ini. Untuk mencari baris 2 baru, diperoleh dari baris 2 lama dikurangi koefisien kolom kunci kali baris kunci baru, maka hasilnya ini. Untuk mencari baris 4 baru, diperoleh dari baris 4 lama dikurangi koefisien kolom kunci kali baris kunci baru, maka hasilnya ini. Kemudian dari perubahan tadi kita masukkan pada tabel simplex 3 fase 1. Maka ini hasilnya tadi, Bro. Pada tabel simplex ketiga, variabel buatannya sudah optimum. Sehingga tahap pertama atau fase pertama sudah selesai. Langkah keempat masuk pada fase 2. Mengubah fungsi tujuan. Minimal Z sama dengan 8X plus 2Y menjadi Z min 8X min 2Y sama dengan 0. Masukkan fungsi tujuan ke tabel simplex 1 fase 2 dengan baris X dan Y-nya tetap. Jadi nilai XY ini tetap seperti tabel simplex sebelumnya. Yang berubah adalah W-nya tadi. Yang pada tabel sebelumnya kan ini W, sekarang kita rubah ke fungsi tujuan, sehingga jadi Z ya. Kita masukkan Z-nya 1, X-nya min 8, dan Y-nya min 2. Kemudian, merubah nilai pada tabel simplex sehingga baris Z minimal, karena kasus minimumkan. Untuk meminimumkan Z diambil dari negatif terkecil, yaitu min 8. Baris Z baru sama dengan baris Z lama ditambah 8 kali baris 2. Maka diperoleh ini ya Z barunya. Kemudian kita masukkan, setelah perubahan tadi, kita masukkan ke tabel simplex lagi. Karena ini masih negatif, kita rubah lagi nilai baris Z-nya. Untuk mencari baris Z baru, diperoleh dari baris Z lama ditambah 2 dikali baris ketiga. Maka diperoleh ini ya. Lanjut. Masukkan baris Z yang baru ke tabel simplex 3 fase 2. Nih. Tabel simplex 3 fase 2 sudah minimal. Sehingga diperoleh X-nya 3/5 dan Y-nya 6/5. Minimal Z-nya 36/5. Kita masuk ke contoh soal kedua ya. Tentukan X dan Y yang memenuhi persamaan. X kurang dari sama dengan 8, 4Y sama dengan 24, 6X plus 4Y lebih dari sama dengan 36. Dengan meminimalkan Z sama dengan 3X plus 5Y. Pembahasannya. Langkah pertama, mengubah ke bentuk standar dengan menambahkan variabel buatan. Karena pada persamaan pertama, tandanya kurang dari sama dengan, maka kita hanya menambahkan variabel select saja. Untuk persamaan kedua, karena tandanya sudah sama dengan, maka kita menambahkan variabel buatan saja. Sedangkan pada persamaan ketiga, tandanya adalah lebih dari sama dengan, maka kita mengurangkan dengan variabel surplus dan menambahkan dengan variabel buatan. Karena kita akan meminimumkan variabel buatan, maka kita harus mengubah persamaan di atas. Kita cari A1 dan A2-nya, maka diperoleh ini ya. Langkah keduanya, membuat persamaan variabel buatan. Karena kasusnya meminimumkan, maka koefisien variabel buatannya adalah +1. Sehingga
W sama dengan A1 tambah A2. Kita substitusikan. A1-nya sama A2-nya, maka diperoleh ini. 60 min 6X min 8Y plus S2. W ditambah 6X tambah 8Y min S2 sama dengan 60. Langkah ketiga, masukkan pada fase 1. Masuk pada tabel simplex 1 fase 1. Dari persamaan yang sudah dirubah tadi, kita masukkan ke tabel simplex. Kemudian kita mencari kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci. Kolom kunci diperoleh dari baris W dengan positif terbesar, maka ini merupakan kolom kunci. Sedangkan baris kunci diperoleh dari indeks dengan nilai terkecil, maka ini merupakan baris kunci. Dan perpotongan antara baris kunci dan angka kunci merupakan angka kunci, maka angka kuncinya adalah 4. Kemudian kita mengubah nilai baris kunci. Maka rumusnya baris kunci lama dibagi angka kunci. Maka dihasilkan ini ya. Untuk mengubah nilai selain baris kunci. Yang pertama baris 1 baru. Baris 1 baru diperoleh dari baris lama dikurangi koefisien kolom kunci kali baris kunci baru. Maka dihasilkan baris 1 barunya ini ya. Sedangkan baris 2 baru diperoleh dari baris 2 lama dikurangi koefisien kolom kuncinya dikalikan baris kunci baru. Maka diperoleh ini. Baris 4 baru diperoleh dari baris 4 lama dikurangi koefisien kolom kunci dikalikan baris kunci baru. Maka hasil baris 4 barunya ini. Dari perubahan-perubahan di atas tadi atau sebelumnya yang saya jelaskan, kemudian kita masukkan ke tabel simplex perubahan-perubahan tadi. Maka diperoleh ini ya. Kemudian kita cari kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci lagi. Kolom kunci diambil dari baris W dengan positif terbesar, maka ini. Ini merupakan kolom kunci. Sedangkan baris kunci diambil dari indeks terkecil. Maka ini ya, indeks terkecil. Ini merupakan baris kunci. Dengan perpotongannya ini merupakan angka kunci. Kemudian kita mengubah nilai baris kunci. Baris kunci baru sama dengan 1/6 kali baris kunci lama. Maka dihasilkan ini ya. Kemudian mengubah nilai selain baris kunci. Baris 1 baru. Kita cari baris 1 baru. Untuk mencari baris 1 baru, maka baris 1 lama dikurangi koefisien kolom kunci kali baris kunci baru. Maka diperoleh ini. Untuk mencari baris 2 baru, baris 2 lama dikurangi koefisien kolom kunci kali baris kunci baru, maka didapatkan ini. Untuk mencari baris 3 baru, sama dengan baris 3 lama dikurangi koefisien kolom kunci dikalikan baris kunci baru, maka diperoleh ini ya. Kemudian dari perubahan-perubahan tadi, kita masukkan ke tabel simplex lagi. Maka diperoleh ini. Pada tabel simplex 3, variabel buatannya sudah optimum. Sehingga pada tahap pertama atau fase pertama sudah selesai. Kemudian langkah 4, masuk pada fase 2. Mengubah fungsi tujuan. Minimal Z sama dengan 3X plus 5Y dirubah menjadi Z min 3X min 5Y sama dengan 0. Kemudian masukkan fungsi tujuan ke tabel simplex. Nih, pada tabel sebelumnya
Kan ini W. Kemudian kita ganti menjadi fungsi tujuan, yaitu Z. Maka ini berubah menjadi Z. Dengan persamaannya kita ambil dari sini. Ini Z-nya 1, X-nya min 3, Y-nya min 5. Kemudian merubah nilai pada tabel simplex sehingga baris Z minimal nilainya 0. Karena kasus meminimumkan, maka Z diambil dari negatif terkecil, yaitu min 5. Untuk mencari baris Z baru, baris Z lama ditambah 5 dikalikan baris Z3. Kemudian, masukkan baris Z yang baru ke tabel simplex 2 fase 2. Dari perubahan tadi, kita masukkan ke tabel simplex lagi. Kemudian, kita merubah baris Z ini. Kan karena masih ada negatif, kita rubah lagi. Maka untuk mencari baris Z baru, baris Z lama ditambah 3 kali baris 4. Masukkan baris Z yang baru ke tabel simplex 3 fase 2. Dari perubahan baris Z tadi, maka diperoleh Z barunya ini kan. Tabel simplex 3 fase 2 sudah minimal, hasilnya 0 sehingga X sama dengan 2, Y-nya sama dengan 6. Diperoleh dari NK ini. X-nya 2, Y-nya 6, dengan minimal Z-nya 36. Kita masuk ke contoh soal 3. Tentukan X dan Y yang memenuhi persamaan. X plus Y sama dengan 4, X plus 2Y lebih dari sama dengan 6, X, Y lebih dari sama dengan 0 dengan memaksimalkan fungsi tujuan max Z sama dengan 4X plus 3Y. Langkah pertama, mengubah ke bentuk standar. Karena pada persamaan awal, persamaan 1, tandanya udah sama dengan, maka hanya menambahkan dengan variabel buatan. Sedangkan pada persamaan kedua, tandanya lebih dari sama dengan, maka mengurangi dengan variabel surplus dan menambahkan dengan variabel buatan. Karena akan mengoptimalkan variabel buatan, maka persamaan tersebut diubah menjadi kita cari A1, A2. Nih, maka ketemu ini kan. Karena kasusnya maksimum, maka koefisien variabel buatannya min 1. Maka W sama dengan min A1 min A2. Kita masukkan A1 dan A2-nya. Maka diperoleh W min 2X min 3Y plus S1 sama dengan min 10. Langkah ketiga, masukkan pada fase 1. Mengoptimalkan variabel buatan. Dari yang tadi kita masukkan, persamaan tadi kita masukkan ke tabel simplex. Kemudian kita cari kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci. Kolom kunci diambil dari baris W dengan nilai negatif dengan angka terbesar, maka ini merupakan kolom kunci. Sedangkan baris kunci diambil dari indeks terkecil, maka ini merupakan baris kunci. Dengan perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci, yakni angka kunci. Lalu mengubah nilai baris kunci. Untuk mencari baris kunci baru, baris kunci lama dibagi angka kunci. Maka dihasilkan ini ya. Kemudian mengubah nilai baris selain baris kunci. Baris 1 baru diperoleh dari baris 1 lama dikurangi koefisien kolom kunci dikalikan baris kunci baru, maka hasilnya ini. Untuk mencari baris 2 baru,
baris 2 lama dikurangi koefisien kolom kunci kali baris kunci baru. Maka diperoleh ini. Masukkan perubahan tadi ke tabel Simplex 2. Maka didapatkan ini ya. Kemudian kita cari lagi kolom kunci, baris kunci, dan angka kuncinya. Kolom kunci diambil dari W dengan negatif dengan angka terbesar. Maka ini merupakan kolom kunci. Sedangkan baris kunci diambil dari indeks dengan angka terkecil. Maka ini merupakan baris kunci. Dan berpotongan antara kolom kunci dan baris kunci merupakan angka kunci. Kemudian kita mengubah nilai baris kunci. Baris kunci baru, baris kunci lama dibagi angka kunci, maka hasilnya ini. Kemudian untuk mengubah nilai selain baris kunci, kita rubah baris 3. Untuk merubah baris 3, kita peroleh dari baris 3 lama dikurangi koefisien kolom kunci kali baris kunci baru. Maka diperoleh ini ya, baris 3 barunya. Untuk merubah baris 1 lama, baris 1 baru diperoleh dari baris 1 lama dikurangi koefisien kolom kunci kali baris kunci baru. Maka baris 1 barunya diperoleh ini. Kemudian dari hasil perubahan tadi kita masukkan lagi ke tabel Simplex 3 fase 1 ya. Pada tabel Simplex ketiga, variabel buatannya sudah optimum. Sehingga tahap pertama atau fase pertama sudah selesai. Maka kita masuk ke fase kedua. Langkah 4 masuk fase kedua, yakni mengoptimalkan variabel keputusan dengan menggabungkan fungsi tujuan asli dengan tabel fase 1 dan menghilangkan variabel buatan. Maksimal Z sama dengan 4X plus 3Y dengan X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2. Untuk X plus S sama dengan 2. Nih. Maka X-nya adalah X sama dengan 2 min S. Untuk Y plus S sama dengan 2, maka Y min S sama dengan 2, sehingga Y-nya adalah Y sama dengan 2 plus S. Kemudian kita substitusikan. Nih, maksimal Z sama dengan 4 kali 2 min S ditambah 3 kali 2 plus S. Maka dihasilkan ini. Maksimal Z sama dengan 14 min S. Maka Z plus S sama dengan 14. Kemudian kita masukkan ke tabel Simplex lagi. Ini tadi kan kita rubah dari W, kita rubah menjadi fungsi tujuan awal, yaitu Z. Maka diperoleh tabel Simplex ini kan. Koefisien dari X dan Y dalam baris variabel keputusan bernilai 0. Maka tabel ini sudah optimum. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai dari X dan Y adalah X-nya 2, Y-nya 2. Dengan maksimal Z-nya 14, ini.